Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajriansyah, NRP 15 2019-052. Pada pertemuan praktikum rekayasa web, saya telah membuat mengenai tugas akhir pada modul 2, yaitu pada nomor 1, yaitu membuat file HTML yang menampilkan link yang menuju elearning.sigba.com dengan target link atributnya yaitu seperti blank, self, parent, dan top. Selanjutnya, pada pengkodingannya di sini saya menggunakan Notepad++, di mana pada Notepad++ ini pertama itu terdapat HTML, di mana HTML difungsikan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Lalu terdapat tag body, di mana difungsikan untuk menampilkan isi dokumen HTML. Lalu terdapat tag H2 ini, di mana tag H2 ini difungsikan untuk membuat judul atau heading. Lalu selanjutnya terdapat font size, di mana font size ini difungsikan untuk mengatur besar kecilnya dari font yang nantinya akan ditampilkan pada web browsernya. Untuk font size-nya di sini saya menggunakan font size dengan ukuran 4 pada setiap target atau link atributnya yang nantinya akan ditampilkan pada web browsernya. Selanjutnya terdapat coding seperti berikut, yaitu Harv ini difungsikan untuk membuat suatu hyperlink yang nantinya hyperlink ini akan menuju ke link yang sudah dimasukkan, di mana link tersebut di sini saya memasukkannya dengan nama elearning.sigba.com. Selanjutnya terdapat target, di mana target ini difungsikan untuk menetapkan di jendela atau di frame mana suatu dokumen yang di link akan ditampilkan atau akan dimuat oleh browser. Lalu terdapat underscore self, di mana underscore self ini difungsikan untuk membuat dokumen yang di link ke jendela atau ke frame yang sama, di mana dokumen yang ada ditampilkan atau dimuat. Selanjutnya terdapat tag BR, di mana tag BR ini difungsikan untuk membuat suatu baris baru. Di sini saya menggunakan dua tag BR. Selanjutnya, untuk pada soal nomor 1 ini yang menjadi pembedanya yaitu pada link atributnya. Yang kedua yaitu link atribut blank, di mana difungsikan untuk memuat dokumen yang di link ke jendela yang baru. Lalu underscore parents yang difungsikan untuk membuka halaman website pada halaman induk atau parent frame. Selanjutnya underscore top, di mana difungsikan untuk membuka halaman website dan membatalkan semua frame atau dapat menampilkan atau memuat dokumen yang di link ke dalam jendela yang baru secara full screen atau tampilan jendelanya menjadi menyeluruh. Untuk hasil pada nomor 1 seperti berikut. Pertama yaitu teks untuk menampilkan link menggunakan self. Ketika diklik maka masuk pada web elearning.sigba.com. Lalu untuk blanknya, lalu parent, dan yang terakhir top. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini yaitu untuk soal nomor 2 yaitu membuat tabel dengan heading vertikal yang memperlihatkan daftar mahasiswa dengan caption daftar mahasiswa IFI Tenas. Untuk pengkodingannya, pertama di sini terdapat tag H2 yang difungsikan untuk membuat judul atau heading. Untuk captionnya yaitu daftar mahasiswa IFI Tenas. Lalu terdapat tabel border, di mana tabel border ini difungsikan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi border dari tabel. Selanjutnya terdapat white. White ini difungsikan untuk mengatur seberapa lebar dari tabel yang nantinya akan ditampilkan. Nantinya white ini difungsikan untuk mengatur lebar dari tabelnya. Lalu cell padding. Cell padding ini difungsikan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan sisi teks tabel itu sendiri. Lalu terdapat cell spacing yang difungsikan untuk mengatur jarak antara garis tepi border bagian dalam dan bagian luar. Untuk nilai dari setiap atribut ini yaitu berupa angka yang diukur dalam satuan piksel, di mana apabila
Pixel tersebut di sini saya seperti pada white memasukkan 300 pixel, maka web browser akan menampilkan lebar tersebut sebesar 300 pixel. Untuk cell padding maupun cell spacing sama, yaitu menggunakan satuannya yaitu pixel. Selanjutnya, pada soal nomor 2 ini terdapat tag tr dan tag td, di mana tag tr ini difungsikan untuk membuat baris dalam satuan tabel dan tag td ini difungsikan untuk membuat sel dalam sebuah tabel. Lalu terdapat tag center, di mana tag center ini difungsikan untuk membuat jajaran teks menjadi di tengah. Jadi apabila teks tersebut nantinya akan berada di tengah-tengah dari baris pada tabel yang nantinya terinputkan teks daftar mahasiswa. Selanjutnya, untuk lainnya di sini saya menambahkan tag tr dan tag td-nya untuk setiap nama yang nantinya akan diinputkan pada tabelnya yang nantinya akan ditampilkan pada tabelnya. Untuk hasilnya seperti berikut. Ini merupakan caption, yaitu daftar mahasiswa IF ITENAS, dan ini merupakan tabelnya, dan ini merupakan contoh nama-nama mahasiswa informatika ITENAS-nya. Selanjutnya, pada soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini kita membuat tabel seperti gambar di bawah. Terdapat 2 tabel. Untuk pengkodingannya, pada nomor 3, ini merupakan pengkodingan untuk nomor 3 sampai berikut. Untuk soal nomor 3 ini, pertama di sini saya menggunakan tag H2 kembali untuk membuat judul atau heading, lalu terdapat tabel border yang difungsikan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi border dari tabel. Lalu untuk white-nya sendiri, di sini saya menggunakan 700 pixel untuk lebar dari tabelnya. Lalu cell padding-nya di sini saya menggunakan 10 pixel yang difungsikan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks tabel itu sendiri. Lalu cell spacing-nya di sini saya menggunakan 0 pixel yang dimana difungsikan untuk mengatur jarak antara garis tepi border bagian dalam dan bagian luar. Lalu di sini saya menggunakan tag H2 kembali dengan font size yang saya gunakan yaitu 5, dengan isi teksnya itu membuat tabel. Lalu di sini saya menggunakan tag tr. Tag tr ini sama seperti pada soal nomor 2, yaitu difungsikan untuk membuat baris dalam sebuah tabel. Lalu terdapat tag td dengan isinya name dan nama Bill Gates yang difungsikan untuk membuat sel dalam sebuah tabel. Lalu terdapat tag tr kembali yang dimana tag tr ini terdapat tag td. Lalu terdapat row span. Row span ini difungsikan untuk memperlebar atau menggabungkan beberapa kolom atau row menjadi satu, sehingga satu unit kolom atau row ini menjadi lebih besar. Jadi ketika jadi sama seperti menggabungkan baris atau menggabungkan beberapa baris ke bawah. Lalu row span ini saya menggunakan nilai row span-nya 2, di mana nilai tersebut nantinya akan menggabungkan 2 baris ke bawah. Lalu terdapat di sini saya menambahkan teks yaitu untuk telepon. Lalu tag td ini saya memasukkan nomor telepon. Lalu terdapat tag tr kembali. Lalu terdapat tag td dengan di sini saya memasukkan nomor telepon kembali. Untuk hasil tabel, di sini pertama saya membuat tabel untuk soal nomor 2 pada nomor 3. Untuk tabel yang nomor 2 pada nomor 3 ini, untuk hasilnya seperti berikut.
untuk tabel nomor 3 pada tabel nomor 2-nya. Selanjutnya untuk tabel pertama pada soal nomor 3 terdapat tabel border sama seperti pada tabel kedua dari nomor 3, yaitu tabel bordernya di sini saya menggunakan nilai 1 untuk lebarnya 700 pixel sama seperti pada tabel soal nomor 3 kedua, cell paddingnya 10 pixel dan cell spacingnya 0. Lalu di sini terdapat tag tr dan tag td kembali. Di sini difungsikan untuk nilai pada tabel atau isi tabel pada baris pertama seperti pada contoh. Yang terdapat closespan, di mana closespan ini difungsikan untuk menggabungkan beberapa kolom atau sederhananya menggabungkan kolom ke samping. Di sini untuk nilainya 2, di mana nantinya akan menggabungkan 2 kolom ke samping. Lalu terdapat coding alik, di mana difungsikan untuk menentukan posisi isi tabel atau data di dalam tabel secara horizontal. Untuk menentukan posisinya, di sini saya menggunakan posisinya yaitu center, yang nantinya teks yang ditampilkan pada tabelnya akan berada pada titik tengah dari tabelnya. Lalu terdapat td kembali yang difungsikan untuk mengatur atau membuat sel dalam sebuah tabelnya dengan closespan-nya sama seperti pada coding di atasnya, yaitu 2 sama, dan penempatan isi datanya di center dengan teks yang saya masukkan yaitu BME 280. Lalu terdapat tag tr dan tag td kembali yang terdapat coding alik yang untuk menentukan posisinya. Di sini saya menggunakan posisinya dalam isi tabelnya yaitu pada titik center semuanya untuk setiap isi dari tabelnya. Lalu ini merupakan pengkodingan untuk mengatur bisa dikatakan judulnya, yaitu seperti pada tabelnya, yaitu pertama seperti terdapat nomor, waktu, temperatur, humidity, dan lainnya. Untuk judul atau penempatan nama yang nantinya diisikan untuk data-datanya seperti nomor, time, temperatur, dan lain-lainnya. Lalu untuk datanya, ini pertama, ini merupakan data yang dimasukkan per baris, yaitu datanya dari nomor hingga humidity yang dimasukkan secara satu baris. Lalu ini untuk data nomor 2-nya, lalu ini merupakan data untuk nomor 3, ini merupakan data untuk nomor 4, ini merupakan data untuk nomor 5, dan yang terakhir ini merupakan data untuk nomor 6. Untuk hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan hasil dari soal nomor 3, tabel pertama, di mana untuk soal nomor 6 ini seperti pada tabel 6-nya, di sini untuk temperatur dan humidity-nya tidak ada. Di sini saya memasukkan datanya sama seperti pada tabel pertama pada soal nomor 3-nya. Selanjutnya pada soal nomor 4, yaitu membuat file HTML yang menampilkan teks seperti bawah dengan text span dan atribut style. Untuk pengkodingannya, pertama, di sini saya menambahkan tag H2 ya, dengan isinya soal 02 yang difungsikan untuk membuat judul atau heading. Lalu di sini saya menambahkan kembali tag H2, lalu dengan font size yang saya masukkan itu sebesar 5 pixel. Lalu dengan isinya itu the span element. Selanjutnya di sini terdapat tag P, di mana tag P ini difungsikan untuk membuat paragraf.
Lalu terdapat font size sama dengan 4 yang difungsikan untuk mengatur besar kecilnya dari teks yang akan ditampilkan pada web browser nantinya. Lalu, seperti contohnya, di sini My Mother Has ini yaitu tidak termasuk dalam text pen, maka di sini saya memasukkan teks tersebut di luar dari text pen-nya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan text pen, di mana text pen ini difungsikan untuk sebagai elemen yang merupakan elemen inline, di mana elemen tersebut yang tidak membentuk garis baru, yang biasanya digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style, seperti berikut. Lalu terdapat pada text pen ini terdapat color, di mana color ini difungsikan untuk memberikan warna pada teks. Lalu terdapat font weight, di mana font weight ini difungsikan untuk mengatur tebalnya dari font yang nanti ditampilkan pada web browsernya. Lalu untuk teks yang akan menggunakan text pen ini yaitu text blue, di mana sesuai seperti pada contoh, yaitu tag blue ini warna yang digunakan yaitu berwarna biru. Selanjutnya, di sini saya memasukkan teks kembali, yaitu ASN My Father Has, dikarenakan pada contohnya tidak termasuk pada text pen. Lalu di sini saya menggunakan text pen kembali, yaitu untuk warnanya di sini saya menggunakan warna olive dan font weight-nya saya menggunakan bold. Lalu teks yang saya masukkan yaitu dark green. Lalu untuk edge-nya ini saya tidak masukkan ke dalam text pen-nya, dikarenakan pada contohnya hanya yang dimasukkan yaitu text blue dan dark green saja. Untuk hasilnya sama seperti pada contoh nomor 4, di mana teks yang berwarna hanya pada teks dengan nama blue dan dark green. Untuk blue pada hasil yang telah saya buat itu sama, dan untuk dark green-nya sama seperti pada contoh. Ini merupakan hasil yang telah saya buat pada soal nomor 4 sama seperti pada contoh soal nomor 4-nya. Lalu untuk soal nomor 5, pada soal nomor 5 ini yaitu membuat file HTML yang menampilkan teks seperti ini dengan tag div dan atribut style. Untuk contohnya pada soal nomor 5, lalu untuk pengkodingannya, pertama itu terdapat tag H2. Tag H2 ini itu memiliki isi yaitu soal nomor 5 yang difungsikan untuk membuat judul atau heading. Lalu terdapat tag H2 kembali. Untuk font size-nya di sini saya menggunakan font size dengan ukuran 5 yang difungsikan untuk mengatur besar kecilnya dari font yang akan ditampilkan. Lalu untuk teksnya di sini saya menambahkan teks, yaitu menampilkan teks dengan div dan atribut style sebagai judul nantinya. Lalu terdapat div, di mana div ini difungsikan untuk sebagai wadah untuk menempatkan beberapa elemen menjadi satu bagian yang penggunaannya biasanya ditunjukkan untuk mempermudah aplikasi style. Lalu pada div ini saya menambahkan style, di mana nantinya untuk membuat background color atau membuat suatu latar belakang pada teks yang nantinya ditampilkan pada web browsernya dengan warna yang saya gunakan yaitu dengan nama light blue. Selanjutnya terdapat tag H2 kembali dengan ukuran size-nya yang saya gunakan yaitu 6 dan isinya yaitu London yang nantinya difungsikan untuk judul dari teksnya. Lalu terdapat tag P yang difungsikan untuk membuat paragraf, dan ini merupakan teks dari contoh
pada paragraf pertama, lalu ini merupakan teks paragraf kedua, dan untuk hasilnya sebagai berikut. Ini merupakan hasil sama seperti pada contohnya, yaitu untuk kode warna latar belakangnya di sini saya menggunakan kode latar belakang light blue yang sama seperti pada contoh modul 2-nya. Dan untuk paragrafnya di sini saya menyamakan seperti pada contoh modul 2-nya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6, di mana soal tersebut yaitu membuat file HTML yang menampilkan form seperti berikut. Yang pertama yaitu radio button, mengenai radio button. Yang kedua mengenai HTML form. Selanjutnya pada pengkodingan untuk soal nomor 6 terdapat tag H2, di mana tag H2 ini difungsikan untuk modul atau heading. Lalu terdapat font size, di sini font size dengan nilainya 3. Lalu terdapat form, di mana form ini difungsikan atau merupakan sebuah elemen pada HTML yang digunakan untuk menampung elemen yang lain yang berkaitan dengan inputan pengguna. Dan di dalam form ini biasanya terdiri dari banyak elemen sesuai dengan kebutuhan. Lalu terdapat method, di mana method ini digunakan untuk menentukan HTTP method yang akan digunakan ketika form disubmit. Lalu pada method ini biasanya terdapat dua buah method yang dapat digunakan, seperti post dan get, namun saya menggunakan metode post, di mana terdapat atribut form seperti action, di mana action ini digunakan untuk melakukan submit kepada URL yang nantinya akan dituju. Lalu ini merupakan input untuk radio button, di mana input tipe yang digunakan yaitu radio, dikarenakan pada soal nomor 6 ini pertama yaitu difungsikan untuk menginputkan radio button. Selanjutnya untuk value-nya, di sini saya memasukkan value-nya yaitu berupa teks, di mana pada radio button pertama yaitu value-nya HTML, yang kedua CSS, dan yang ketiga JavaScript. Dan teks ini nantinya yang akan tampil pada web browsernya nantinya, di mana value ini difungsikan untuk sebagai nilai isian awal untuk inputan tipe, dikarenakan inputan tipe yang saya gunakan yaitu inputan teks. Selanjutnya pada HTML yang kedua yaitu mengenai HTML form, di sini terdapat label, di mana label ini difungsikan untuk memudahkan dalam penyeleksian pilihan yang diberikan pada sebuah form. Lalu form ini merupakan atribut dari label yang nantinya dikaitkan pada atribut ID yang ada pada elemen yang akan diselaraskan pada tag label ini. Selanjutnya untuk label for, di sini saya memasukkan label for-nya dengan teks yaitu nama, lalu terdapat teks nama depan yang nantinya ini merupakan teks yang nantinya akan ditampilkan pada web browsernya. Lalu terdapat inputan tipenya, lalu inputan tipenya di sini yaitu teks dengan value-nya di sini saya dikosongkan dikarenakan value-nya nantinya akan diinputkan secara manual. Lalu label for-nya nama kembali, lalu terdapat teks yaitu dengan nama belakang di sini, lalu terdapat inputan tipenya teks juga, lalu value-nya di sini saya dikosongkan agar nantinya bisa diisikan secara manual. Lalu inputan tipenya submit. Lalu terdapat name-nya, nama yang saya gunakan yaitu dengan namanya submit, dan value-nya yaitu dengan namanya submit. Nantinya inputan ini nantinya difungsikan untuk sebagai
pemrosesan data yang nantinya akan diinputkan. Nantinya inputan ini ditampilkan pada web browsernya, yaitu berupa atribut button. Dan untuk hasilnya seperti berikut. Ini merupakan hasil pada soal nomor 6 yang telah saya buat, yaitu terdapat 3 buah inputan radio button. Pertama HTML, kedua CSS, dan ketiga Java. Dan yang ketiga terdapat HTML form. Untuk nama depannya dapat diisikan secara manual, seperti ini contohnya. Lalu untuk nama belakang juga. Lalu terdapat button untuk submit. Untuk pemrosesan datanya, berikut hasil dari soal nomor 6. Sekian penjelasan dari praktikum rekayasa web modul 2 yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.